Sejumlah daerah telah menerapkan strateginya dalam mengatasi ketahanan pangan di tengah pandemi. Salah satunya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa, yang ada di kanan saya, dan juga di kiri saya ada fungsionaris BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yaitu HIMMI, Pak Hadi Nainggolan, yang sudah tersambung melalui Zoom. Selamat pagi, Pak Andi dan juga Pak Hadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak. Kita terlebih dahulu ke Bapak Bupati Sinjai. Berbicara soal ketahanan pangan, ini merupakan sektor yang sangat penting dan juga utama, terlebih di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Untuk di Kabupaten Sinjai sendiri, Pak, apa potensi pangan yang dimiliki saat ini? Ya, sebenarnya saya bisa menyampaikan bahwa kami Kabupaten Sinjai yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan cukup bersyukur Pak Ibu di selama pandemi COVID ini, karena Kabupaten Sinjai merupakan kabupaten penghasil pangan di Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah di tahun ini walaupun adanya COVID, kami dengan potensi alam yang ada mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan cukup menghasilkan, dan ya ini pikir mencapai target seperti yang sudah kami tetapkan di tahun ini. Jadi sebenarnya buat kami selama pandemi COVID ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk masyarakat di bidang pertanian, peternakan, perikanan tersebut tetap bekerja, dan mudah-mudahan penghasilan produksi yang dihasilkan oleh orang-orang tersebut ya bisa kita bantu dalam hal khususnya di dalam akses pemasarannya. Baik, jadi tetap menjaga stabilitas untuk sektor ini begitu ya Pak, dari pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Apakah ada strategi khusus yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai untuk meningkatkan atau menjaga stabilitas ini, Pak? Ya, selama pandemi COVID ini kami ya sebenarnya ini sudah ditetapkan dari tahun lalu. Kebetulan di pandemi COVID ini tinggal kami laksanakan, dan kebetulan pas momennya yaitu untuk meningkatkan sektor-sektor ini, khususnya di ketahanan pangan seperti kita ketahui bersama, yaitu bagaimana kita produksi, distribusi, dan penyaluran barang-barang tersebut. Dan kebetulan kami dari sektor produksi seperti saya sampaikan tadi, dari pertanian, kami setiap tahunnya saya pikir menghasilkan kurang lebih 120.000 ton. Dari perikanan kami menghasilkan itu untuk padi dan beras. Untuk di perikanan kami menghasilkan sekitar 40.000-an ton ikan. Dari peternakan kami di Sinjai sendiri ada sekitar 120.000 khusus untuk sapi dan hewan-hewan lainnya seperti ayam, ternak, dan lain-lain. Dan untuk itu kami dalam strategi peningkatan ketahanan pangan tersebut saya sudah tetapkan dari tahun lalu, dilaksanakan tahun ini, yaitu pertama bagaimana mempermudah jalur distribusi dari barang-barang tersebut. Karena memang kabupaten kami ini kabupaten yang infrastrukturnya kemarin masih banyak yang belum bisa terselesaikan. Tahun ini dengan adanya COVID, kebetulan kami bisa menyelesaikan cukup banyak pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan, sehingga distribusi barang dari desa ke kota, kota ke desa lebih mudah. Selain itu juga kami membantu masyarakat seperti yang saya bilang tadi di bidang akses, khususnya pertama akses permodalan, dan kedua akses pemasaran. Nah, ini memang yang menjadi kendala khususnya di masa pandemi COVID saat ini, yaitu ada akses permodalan dan akses penjualan. Dan dalam hal ini kami langsung melakukan intervensi khusus di akses penjualan. Karena seperti yang kita tahu bersama di masa pandemi COVID ini, saya pikir untuk barang-barang sehari-hari saya pikir tidak ada masalah. Yang jadi masalah memang adalah penjualan komoditas-komoditas ekspor yang pada saat ini memang sangat terbatas pembelinya, karena dulu, kalau sekarang kalau tidak salah kita sudah mulai terbuka selama kurang lebih 2 bulan sudah jalan, tapi di awal-awal pandemi barang-barang ekspor hasil pertanian, hasil perikanan ini memang yang menjadi kendala karena tidak adanya pembeli, harganya merosot, sehingga kami dan pemerintah bahkan untuk beberapa barang antara lain di bidang perikanan yang memang kemarin kendalanya tidak ada ekspor, kami langsung menyerap, kami beli sendiri, kami taruh di cold storage kami sendiri di tempat penyimpanan. Bahkan kami juga mengambil barang-barang tersebut untuk sebagai bantuan sosial yang kemarin diwajibkan oleh pemerintah pusat. Jadi
dari perikanan, kami beli ikan-ikan tersebut, kami kerjasamakan dengan UMKM, diolah dan kami bagikan dalam bentuk bantuan sembako kepada masyarakat di Baik, Pak Kabupaten Hadi. Sinjai itu sendiri. Ya, Ya. kita beralih ke Pak Hadi Nainggolan. Yang bagaimana Pak? Apa yang HIPMI rekomendasikan untuk pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi saat ini? Tidak hanya mungkin di Kabupaten Sinjai, tapi juga kabupaten kota di seluruh Indonesia ini. Baik, terima kasih. Saya Hadi Nainggolan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada beberapa hal yang intinya kita ingin pemerintah lebih agresif gerakannya. Yang pertama, saat ini yang paling penting menurut saya, kebetulan sekitar beberapa hari yang lalu kita ada berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu direktur di Kementerian Pertanian. Intinya adalah seperti disampaikan oleh Pak Bupati, hari ini produksi pangan kita di seluruh Indonesia sebenarnya tercukupi, ya. Yang sering menjadi kendala saat ini adalah distribusi dan penjualannya. Nah, untuk itu saat ini petani walaupun mereka sudah punya produksi yang mencukupi, tapi nyaris juga mereka tetap dalam keadaan tanda kutip ya kekurangan ataupun dalam keadaan tetap miskin. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, HIPMI ya mendorong bagaimana pemerintah di masa-masa pandemi, khususnya di bulan Agustus, September, Oktober ini, agar kur terkait tentang terkait tentang pertanian, peternakan itu bisa benar-benar diimplementasikan. Karena apa? Karena ini sangat membantu untuk biaya hidup para petani. Nah, ini salah satu yang kita dorong, dan kebetulan kemarin khususnya di Pulau Jawa, targetnya memang running di bulan Agustus ini sudah mulai banyak pengucuran terkait dana kur. Tapi kita juga berharap bahwa yang namanya pertanian ini adalah salah satu kekuatan Indonesia. Ya, ketahanan pangan ini adalah salah satu fundamental dari sebuah negara yang berdaulat. Maka negara harus sangat serius, negara harus fokus bagaimana bisa menjaga ya, mulai dari hulu sampai hilir agar ketahanan pangan kita benar-benar bisa terjaga. Yang kedua, HIPMI juga merasa bahwa ada kekurangan ya dalam pertanian ini. Salah satu kendala kita sebenarnya adalah regenerasi di bidang pertanian. Kalau kita tanya ada sebuah keluarga yang mungkin ada 5 anaknya, apa cita-citanya? Semuanya rata-rata bercita-cita, ada ingin jadi dokter, jadi polisi, jadi pegawai dan sebagainya. Sangat sedikit dari mereka yang bercita-cita ingin jadi petani. Nah, untuk itu HIPMI punya inisiatif, punya gagasan bagaimana bisa melahirkan, ada kita sebut dengan one entrepreneur, ya, one village, one entrepreneur, ya. Satu desa, satu pengusaha. Nah, ini juga bagian gerakan yang mau kita gagas bahwa sebenarnya anak muda Indonesia khususnya kaum milenial, bahwa bertani itu ada sesuatu yang keren, bertani itu ada sesuatu yang punya masa depan, dan bertani itu adalah suatu jalan juga ingin menjadi pengusaha yang fokus bergerak di dalam pertanian. Nah, ini adalah salah satu yang kita gagas. Yang terakhir dari HIPMI juga ingin mengajak pemerintah ya untuk senantiasa menjaga stabilitas pangan di Indonesia. Salah satu yang penting kita ingin sampaikan bahwa bagaimana seperti sampaikan Bupati tadi saya pikir sangat cerdas ketika banyak pasokan dari perikanan dan sebagainya tidak bisa didistribusikan, tidak ada yang beli, maka pemerintah sendiri membelinya, disimpan di cold storage dan sebagainya. Saya pikir ini harus bisa diduplikasi di seluruh Indonesia, ya, baik dari Aceh, yang di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, sampai pun di Indonesia Timur. Saya pikir itu dulu, Mbak. Baik. Ada lagi ya kira-kira ditanyakan? Baik, artinya menjadi penting begitu ya Pak, perlu dilakukan diversifikasi pangan begitu. Dan juga tadi mungkin salah satu upaya yang dilakukan seperti yang direkomendasikan dari HIPMI yaitu one entrepreneur, one village begitu. Apakah memang masyarakat saat ini Anda merasa sudah cukup siap begitu untuk melakukan terobosan-terobosan baru di sektor ketahanan pangan ini? Oh, sangat siap, karena kita juga punya campaign bahwa
petani muda keren, ya. Kita juga ingin memasifkan bahwa bercita-cita itu, ya cita-cita mulia itu tidak hanya jadi dokter, mohon maaf, bukan menganggap tidak hanya harus jadi polisi, jadi tentara ataupun profesi-profesi yang lain, tapi menjadi pengusaha di sektor pertanian juga sesuatu yang sangat mulia, ya. Jadi ini kita ingin dorong, makanya kita ingin terobosan One Village, One Bread, ya, One Village for Entrepreneur. Satu desa ada satu pengusaha muda yang kita ingin dorong, kita ingin lahirkan, sehingga ini bisa kita konekkan, ya, connecting the dot antara desa ke desa. Karena di Indonesia ini ada 70.000 desa. Ya, bayangkan kalau kita mampu mendorong di setiap desa ada pengusaha-pengusaha baru yang muncul di sektor pertanian, maka saya yakin dan percaya persoalan pertanian bisa teratasi lebih baik lagi. Baik, dan kita kembali ke Pak Andi, Bupati Sinjai. Ini terkait juga dengan nasib para petani. Ini yang juga pasti banyak yang mengeluhkan jatuhnya harga pertanian, begitu, harga produk pertanian. Dan apakah ada, Pak, perlindungan khusus bagi mereka agar tidak dimanfaatkan para tengkulak, Pak? Ya, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadi bahwa ya cara memotong untuk rantai tengkulak itu salah satunya melalui KUR. Dalam hal ini kredit usaha rakyat yang sebenarnya saat ini saya pikir pemerintah ya mulai bulan Agustus, 1-2 bulan lalu sudah mulai menyalurkan KUR tersebut. Memang kita punya harapan bahwa ya KUR ini kan diberikan, yang kita punya harapan sekarang difokuskan ke sektor-sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini semakin dipermudah. Sebenarnya kita punya harapan karena mereka ini saya pikir saat ini banyak yang sangat butuh modal. Jadi saya pikir persyaratan KUR ini walaupun saat ini sebenarnya sudah ringan, sudah stop. Cuma kan saya dengar dari kalau di Kabupaten Sinjai ini masih banyak masyarakat khususnya yang KUR-nya belum selesai, mau dapat KUR lagi biasanya agak repot. Nah, ini saya pikir kalau untuk tahun ini sektor-sektor ini saya pikir untuk kredit KUR ini saya pikir diperluas dan diperbanyak. Walaupun saya dengar dari pemerintah pusat saat ini sudah memang fokus untuk penyaluran KUR dalam bulan-bulan ke depan. Dan di Kabupaten Sinjai sendiri kami sudah kerjasamakan antara khusus untuk di bidang pertanian, petani kami sudah mengundang banknya itu sendiri, khusus untuk di masa panen, untuk khususnya kita punya masa panen ini bulan 11, bulan 12, kerjasamakan dengan petani, ya mereka yang butuh pupuk, butuh bibit, dan lain-lain alat-alat pertanian, insya Allah akan dapat mengakses barang-barang tersebut tanpa modal karena insya Allah akan dimodali oleh bank-bank melalui KUR yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi memang itu sangat dibutuhkan. Baik, jadi memang ketika dalam proses tanam atau produksi ini juga subsidi-subsidi itu diberikan begitu oleh pemerintah daerah untuk meringankan para petani begitu ya Pak. Dan untuk saat ini dan juga sebelumnya, apakah mungkin ada perbedaan di tengah masa pandemi ini kemudian subsidi yang diberikan semakin banyak atau prosentasenya menjadi semakin naik seperti itu? Kalau subsidi tentu akan semakin banyak karena yang seperti disampaikan tadi khususnya yang hasil-hasil produksi yang mau diekspor. Karena kemarin mereka cukup banyak hasil produksinya, hasil produksi pertanian yang tidak terserap ataupun tidak dibeli oleh pembeli-pembeli. Itu memang mereka pada saat ini sangat membutuhkan KUR atau intervensi dari pemerintah baik daerah maupun pusat melalui kredit-kredit tersebut. Kami juga khusus untuk petani-petani yang memang membutuhkan bantuan-bantuan bibit secara gratis kami berikan. Karena memang saat ini ya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa masyarakat petani ini sangat kekurangan modal karena adanya masa panen yang kemarin yang memang hasil produksinya cukup bagus tetapi penjualannya turun karena permintaan di luar yang kurang. Baik, dan juga untuk menanggapi tadi terobosan baru Pak atau ide yang juga rekomendasi diberikan oleh HIPMI, ini untuk One Village, One Entrepreneur. Bapak melihatnya seperti apa? Atau juga tertarik atau akan langsung mengaplikasikannya di Kabupaten Sinjai? Saya pikir itu program yang sangat menarik. Saya juga sebenarnya di Kabupaten Sinjai juga terus mendorong kita punya anak-anak muda ini untuk menjadi petani yang selalu saya sampaikan kalau di Kabupaten kami bahwa pengusaha itu bukan cuma pengusaha retail, pengusaha dalam bentuk jual beli barang dan lain-lain, tetapi
Petani itu juga merupakan suatu usaha, dan walaupun nanti mereka bisa menjadi petani, bisa juga disebut sebagai pengusaha dalam bentuk petani. Dan ini memang kita punya harapan bisa didengungkan terus oleh khususnya di sini tadi dengan program One Village One Entrepreneur tersebut, yang mudah-mudahan dengan dorongan dari organisasi-organisasi seperti HIPMI ini semakin banyak pemuda mau jadi petani, karena sebenarnya di sektor pertanian tersebut sangat banyak usaha yang bisa dilakukan, mulai dari tadi cocok tanamnya itu sendiri, penyediaan alat-alatnya, penyediaan pupuknya, distribusi barangnya. Ya, ini yang mungkin banyak anak muda yang tidak memikirkan, sehingga ya masuklah pemain-pemain lama mungkin dalam bentuk tengkulak tersebut memonopoli memaksa petani, ataupun sehingga kita terlena. Padahal sebenarnya anak-anak muda ini kalau mau masuk petani tidak bergantung ke tengkulak tersebut, apalagi dengan sistem kredit yang ada saat ini. Pertanian, Kementerian Perdagangan, ya termasuk juga adalah Bulog, bagaimana ini punya satu persepsi, punya satu data yang bisa sama-sama menjadi acuan pemangku kebijakan. Nah, untuk itu HIPMI hari ini bersikap bahwa petani Indonesia harus menjadi prioritas utama, bahwa hasil produksi pertanian yang menjadi sumber pangan negara kita harus menjadi prioritas bangsa ini. Untuk itu kita selaku anak muda, selaku pengusaha muda ingin mendorong ya bagaimana bersama-sama. Karena saya yakin dan percaya bahwa membangun ketahanan pangan nasional, membangun Indonesia maju ini harus dengan kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah, kolaborasi antara anak-anak mudanya, termasuk semua yang ada di elemen masyarakat ini. Untuk itulah kita senantiasa terus mendorong kepada pemerintah untuk punya data yang sama terkait tentang kebutuhan pangan kita. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan juga kepada pemerintah bahwa saya menyinggung apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, KUR tentang pertanian ini sebenarnya sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh para petani. Dan sedikit kami koreksi, ternyata ya selama ini KUR petani ini juga ternyata ada kartelnya. Jadi ada kartelnya karena memang dengan sistem plasma, dengan sistem off-taker yang hari ini diimplementasikan, ternyata masih banyak belum tepat sasaran. Artinya ini juga masih dimanfaatkan oleh para mafia tanda kutip yang kami maksud adalah orang-orang yang senantiasa mengambil keuntungan dengan membangun komunitas sebenarnya tidak valid gitu. Nah, saya ingin berharap kepada pemerintah hari ini yang insya Allah di bulan Agustus, September, Oktober ini yang akan jor-joran mengucurkan dana KUR untuk bisa tepat sasaran, bukan lagi kepada kartel-kartel tertentu yang memang sudah dibangun puluhan tahun dan dinikmati oleh segelintir orang. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam pandangan ketahanan pangan ini, kebetulan saya dulu kuliah di Fakultas Pertanian juga. Nah, yang paling penting adalah pasar dari hasil pertanian ini bisa kita stabilkan, karena contoh misalkan di Sumatera Utara, kebetulan saya berasal dari Sumatera Utara, ketika petani ya panen raya, tapi harganya jatuh gitu loh. Nah, ini menjadi sebuah masalah klasik di berbagai daerah Republik Indonesia ini. Nah, saya berharap bahwa pemerintah dan pengusaha bisa duduk bersama bagaimana baik dalam keadaan surplus di bidang pangan, harga itu tetap stabil, dan sebenarnya di kota-kota besar, khususnya kota-kota metropolitan, di kota-kota urban, itu sangat membutuhkan yang namanya kebutuhan pangan itu sendiri. Tapi kenapa ini tidak sampai sehingga kita harus mengimpornya? Nah, ini di sini masih ada miskomunikasinya, masih ada para mafia-mafia yang masih bermain di wilayah ini. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga saya percaya bahwa Pak Jokowi dengan komitmennya, dengan visinya,
berpihak kepada pengusaha-pengusaha di bidang pertanian, berpihak kepada petani-petani yang insya Allah kita bisa berdaulat di negeri sendiri. Baik, tentunya sinergi, kolaborasi itu menjadi sangat penting dari pemerintah maupun dari elemen masyarakat terkait dengan ketahanan pangan ini. Dan juga ini juga menjadi kolaborasi kita bersama untuk memberantas mafia kartel. Bahkan tadi dikatakan hingga tingkatan kredit usaha rakyat pun ini ada mafia kartel. Baik, dan kita kembali ke Pak Andi, Pak, untuk harapan ke depannya. Ini dari pemerintah sendiri untuk tetap menjaga stabilitas ketahanan pangan seperti apa? Ya, harapan saya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, bahwa ya kita punya potensi ini di Indonesia khususnya di bidang ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan ini sangat besar. Dan kalau kita melihat sebarannya ini memang sangat banyak di seluruh Indonesia. Saya juga punya ada pemikiran tadi kurang lebih mungkin bisa membantu sama dengan Pak Adi dan Pak Adi tadi. Sebenarnya bisa dilakukan oleh teman-teman dari sini. Apa sebenarnya kan ini wilayah-wilayah kita di Indonesia kan kita sudah ketahui potensi komoditas masing-masing, mulai dari pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kita punya harapan ada dari pemerintah pusat bisa memetakan mana wilayah yang nanti difokuskan untuk lakukan pertanian, Sulawesi Selatan, sawah, padi, dan lain-lain. Mana yang nanti khusus untuk dari kopi, peternakan sapi dan lain, supaya nantinya saya pikir dengan jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia ini kita pertukaran barang antar wilayah provinsi saja atau antar kabupaten, saya pikir insya Allah akan sangat membantu petani kita, karena yang saat ini seperti kita ketahui kalau kita bergantung ke ekspor juga, nah ini kalau pada saat ekspornya mandek kita setengah mati, sedangkan kita punya potensi sangat besar. Yang kalau bicara masalah impor, saya pikir kita juga masih banyak barang-barang yang tidak perlu diimpor, tapi diimpor juga. Salah satu contoh kami yang kami selalu saya sampaikan juga adalah karena potensi kami di Kabupaten sendiri itu adalah peternakan cukup besar. Nah ini kami berusaha juga mengirim keluar, membantu wilayah-wilayah seperti DKI Jakarta, Surabaya, dan lain-lain untuk menjual sapi kami daripada mereka mengimpor sapi dari luar. Ini kan bisa sebenarnya dilakukan asal ada memang bantuan dari baik ya anak muda seperti Hadi ini masuk sebagai pengusaha distribusinya, pengapalannya, sehingga lebih memudahkan kita membawa barang-barang ke wilayah-wilayah tersebut. Nah dengan adanya pertukaran ya sementara karena ada pandemi COVID ya kita antar provinsi saja dulu, tidak perlu kita pikirkan keluar negara karena adanya keterbatasan tersebut, sehingga barang-barang yang ada di wilayah-wilayah seperti daerah-daerah produksi seperti Kabupaten ini bisa barangnya terserap di wilayah-wilayah lain. Dan itu saya punya harapan juga ya dengan adanya pemetaan wilayah tersebut kita punya harapan mudah-mudahan ya pada saat produksi ataupun pada masa panen harga tidak anjlok sekali, karena terus terang salah satu penyebab juga kadang pada saat masa panen harga anjlok yaitu kadang bersamaan seluruh daerah memanen. Antara contoh kalau di Sulawesi Selatan yang biasanya jadi barang inflasi itu cabai tahun lalu. Kita nanam cabai, satu Sulawesi Selatan menanam cabai. Pada saat masa panen, cabainya banyak sekali. Jadinya harganya juga anjlok ya. Sehingga ya penyebabnya harganya jadi turun juga. Petani juga tidak sejahtera lagi. Jadi memang kita harus ada master plan wilayah-wilayah mana dan juga masa-masa tanamnya tidak, kalau bisa diusahakan tidak bersamaan, sehingga ya jangan sampai ada satu masa barangnya kosong sama sekali, satu masa barangnya terlalu banyak. Jadi saya pikir ya perlu perbaikan secara program sehingga mudah-mudahan kita bisa lebih fokus khususnya untuk kabupaten-kabupaten seperti kami bisa jelas apa yang bisa kami sumbangkan secara nasional. Ya, artinya harus ada pemetaan wilayah atau pemetaan potensi yang tepat begitu agar surplus pangan ini bisa terdistribusi dengan baik. Baik untuk Pak Hadi Nainggolan, Pak, untuk harapan Anda kepada pemerintah pusat maupun kabupaten kota khususnya untuk pengembangan atau stabilitas ketahanan pangan ini. Ada 5 hal yang menjadi masukan kita kepada pemerintah terkait tentang bagaimana Indonesia mempersiapkan diri mempunyai ketahanan pangan yang benar-benar menjadi kebanggaan kita bersama dan benar-benar menjadi kekuatan bangsa dan negara kita ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa
salah satu problem yang belum pernah selesai di Republik ini terkait tentang bidang pangan, khususnya pertanian, adalah rantai distribusi. Nah, saya ingin menyampaikan kepada pemerintah, cobalah kita belajar. Ya, di Indonesia ini sudah banyak brand ya yang nggak perlu saya sebutkan, yang mereka itu bisa menjual barang di Jakarta yang harga 20.000, di Papua juga bisa 20.000. Begitu juga di Aceh sudah 20.000. Itu menunjukkan apa? Mereka benar-benar sudah menguasai bagaimana distribusi channel dari barang-barang yang mereka jual. Ya. Nah, saya pikir negara Indonesia punya kemampuan bagaimana bisa mengatur rantai distribusi pertanian ini secara baik, sehingga stabilitas harga, stabilitas kebutuhan di setiap daerah bisa terjaga dengan baik. Okay. Yang kedua adalah terkait tentang menjaga harga pasar. Nah, saya sepakat salah satu solusinya bagaimana harga pasar ini bisa nyaris ya, karena menurut saya untuk stabil sepenuhnya itu tidak mungkin, karena pasti akan ada bermain hukum pasar begitu. Tapi yang ingin kita beri solusi terkait tentang bagaimana bisa menjaga stabilitas harga adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, kita di Indonesia ini butuh klaster, butuh pemetaan yang detail terkait tentang potensi berbagai daerah Republik Indonesia ini. Misalkan kita kalau belajar di Brazil, misalkan juga di Thailand, mereka sudah menerapkan yang namanya tadi, kalau saya bilang tadi one village, one entrepreneur, mereka sudah mengaplikasikan one brand, ya, one village, one brand, ya, satu desa, satu produk unggulan. Nah, ini kan bagian bentuk klaster yang sangat spesifik, yang sangat detail. Nah, saya berharap pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan seperti ini. Yang ketiga adalah akses modal. Lagi-lagi seperti disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa ini menjadi momok, ya, ini masih menjadi problem yang klasik yang belum bisa kita tuntaskan. Saya ingin menyampaikan apa adanya, ya, menyambung yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa di bidang kur saja yang nyata-nyata itu adalah sebuah modal yang sangat mudah dengan bunga yang sangat murah, yang diperuntukkan untuk petani-petani kelas kecil pun hari ini masih menjadi sebuah bancakan, menjadi sebuah kartel yang notabene masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Siap. Ini unik ini, Mbak, karena memang sudah ada pemain-pemainnya, sudah ada mafia-mafianya yang sengaja memang mengumpul, misalkan begini, ya. Dia kumpulin KTP sampai 5.000 orang bahwa dia menyampaikan dan mengklaim bahwa dia punya 5.000 petani binaan. Baik. Nah, padahal pada faktanya tidak seperti itu. Baik, bisa dipersingkat Pak untuk rekomendasi keempat dan kelimanya? Ya, yang keempat menurut saya adalah yang paling penting adalah meningkatkan nilai tambah dari produk pertanian itu. Makanya perlu kita membangun sebuah industri tambahan di berbagai daerah terkait tentang hasil pertanian. Baik. Nah, yang terakhir tentu kita berharap bagaimana kita bisa berdaulat di bidang pangan di Republik ini, tidak bisa sendiri-sendiri. Saya berharap kepada pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak, khususnya adalah anak-anak muda, dan termasuk juga dengan gagasan HIPMI tadi, one village, one entrepreneur, satu desa, satu pengusaha, itu bagaimana bisa sama-sama kita implementasikan. Begitu. Baik, terima kasih banyak. Tentu menjadi harapan kita bersama bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan stabilitas pangan. Terima kasih Bupati Sinjai, Bapak Andi Seto Gadista Asapa. Dan juga terima kasih Fungsionaris BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bapak Hadi Nainggolan. Selamat pagi Pak, selamat beraktivitas kembali.